Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang hadir, terutama Bu Rif'atul Mahmuda yang nanti di sini sebagai penguji kedua. Alhamdulillah, ini adalah ujian anak-anak yang keempat, ya, yang keempat dari seminggu kemarin sama sekarang untuk ujian skripsi. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran, dan terutama adalah menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Judul kali ini adalah untuk saudari Uslifatul Jamilah tentang analisis antioksidan untuk ekstrak etanol dan air menggunakan sonikasi daun kelor. Ya. Mudah-mudahan nanti Mila siap ya? Insya Allah, Bu. 15 menit awal Mila nanti adalah presentasi yang dilanjutkan oleh tanya jawab dan masukan-masukan oleh penguji. Nanti mudah-mudahan Bu Ayun dan Pak Naim segera bisa menyusul di forum ini. Kita buka dengan bacaan basmalah. Semoga diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dipersilakan kepada Uslifatul Jamilah untuk melaporkan penelitiannya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Honorable Mrs. Dr. Ayuladana, SSI, MPS, my examiner. Honorable Mrs. Rifatul Mahmuda, MSIS, my chief examiner. Honorable Mrs. Eni Yulianti, MSI, as my supervisor 1, and Honorable Mr. Ahmadwan M. Fasha, MSI, as my supervisor 2, and the respectable my audience. Let me introduce myself. My name is Uslifatul Jamilah. I will to explain my research detail antioxidant activities of butter and ethanol extract of moringa aloe vera leaf using the syndication assessment method. The plan of number 1, background of the research, aim of the research, scope of the research, methodology, result and discussion, and conclusion. Background of the research. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwanu ghayra sinwani yusqa bima'in wahidin wa nufadilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul. Inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. This verse is accepted living this created liquids and have different properties and benefits. This makes it possible that the active compound content of secondary metabolite in plant can be utilized by human. One of the plant that can be utilized is the moringa aloe vera plant, which has medicinal benefit. Moringa aloe vera plants from the Moraceae with the following plant classification. Some studies prove that leaf moringa aloe vera has a compound potassium as a source of medicine as anti-inflammatory, antifungal, antibacterial, anti-cancer, and antioxidant. The content of phytochemical of moringa aloe vera are alkaloid compound, sulfonate compound, tannin compound, saponin compound, steroid compound, and terpenoid compound. Some preparation, syndication, and maturation extraction. By Christine room at disolvent water and Gisnita surya disolvent ethanol use sample moringa aloe vera extract method maturation. This yield ethanol extract greater yield than water extract, and by sonication extraction analysis the
marine olefin life. Some research variation in the preparation. In this research, Charlotte and Padma most strong antioxidant SC50 and other used dry. SC50 values to show the ability to capture free radical, namely less than 50 ppm, very strong, 50 until 50 to very strong, 100 to 150 ppm, medium, then 150 ppm weak. Aim of the research. Number 1, to find out the antioxidant activity of marine olefin life, butter and ethanol extract using DPPS. Number 2, to find out the biochemical test result of butter and ethanol extract of marine olefin using sanitation and testing. Research. Number 1, the sample used was marine olefin life obtained from Kediri. Number 2, use our water and ethanol. Number 4, the method testing for number 5 compounds that were test include alkaloid, flavonoid, tannin, steroid, and terpenoid. Methodology, time and place, and these tools and material. The research. The antioxidant activity test begin with sample preparation. Marine olefin life, there have been picked are that planet dry the sun or the engine wind measure the product marine olefin powder. Marine olefin life was the analysis for water content and sonication extraction to product extract of marine olefin life. Number 4, marine olefin life have water was tested for antioxidant activity using the DPPS method. Number 5, identification of active compound by biochemical test and analysis data. Antioxidant activity test is useful to determine antioxidant activity of a sample. So the sample can be used as of antioxidant. That is preparation of the PPS solution with concentration 0.2 millimolar. Determination the maximum value of the PPS using UV visible spectroscopy. Measurement of antioxidant activity sample with the concentration are 10, 50, 150, 200 ppm. Determination of SC50 for sample using rapid vision. Result as discussion. In this study, 2 kg of fresh marine olefin product 745 grams there in the sun and 100 grams there in the wind. And in this analysis of water content, it is known that the water content of marine olefin is there in the sun 8.22%, either in the wind 9.7. This indicates that the marine olefin life Simplicia has met the requirement for a good Simplicia content, namely 10%. In sonication extraction, in it can be said that the water extract marine olefin greater yard than water extract, and the variation preparation wind dry as water extract greater yard than water extract, and the ethanol extract sun dry greater yard than wind dry. Antioxidant activity test. The antioxidant activity test will begin with determine the maximum wavelength of the pH. That the pH has maximum absorbance at a wavelength of 515 to 520 nanometer. And in this study, the maximum wavelength is
515.9 nanometer. Anti-sensitivity test. This indicates base value of AC50 based on data. We can know that the AC50 value ethanol extract stronger than water extract, and the variation preparation sand dry stronger than wind dry. The phytochemical test, we can know that active compound in Moringa everleaf barometer extract contain alkaloid, flavonoid, saponin, and terpenoid, and extract water the content of alkaloid, flavonoid, and terpenoid. Utilization of Moringa plant as medicine is an Islamic perspective. The word of Allah SWT in Quran Surah Al-Baqarah verse 265. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Famathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin bi rabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain fa illam yusibha wabilun fa'tal wallahu bima ta'maluna basir. This was a good plant is a plant that is fertile and useful. So human with the advantage of their intellect must think by utilizing the natural blessing that Allah SWT has given, such as utilizing nutrients plant as medicine. Conclusion. Number 1, anti-sensitivity sand from the acidity value of water extract and ethanol extract Moringa everleaf using drying preparation, namely water extract in the sun and dry in the wind of 130 and 274.1 ppm, ethanol extract dry in the sun and dry in the wind of 91.15 and 115.9 ppm. Number 2, the result of the phytochemical test of the water and water extract of Moringa everleaf contain active compound, alkaloid, flavonoid, saponin, and terpenoid, and ethanol extract of Moringa everleaf contain active compound, alkaloid, flavonoid, and terpenoid. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau di offline kita berikan aplaus ya untuk Mila ini, karena online aplausnya ya di tempatnya masing-masing ya. Oke, terima kasih Mila. Persilahkan kepada Bu Rifatul Mahmuda untuk memberikan pertanyaan dan saran. Dipersilahkan Bu. Sambil saya tak ngecek apakah Bu Ayun sama Pak Naim sudah bergabung? Ya, sampun. Oh iya, sampun. Terima kasih Bu Ayun. Mohon maaf. Bapak. Sudah ya, saya dulu ya Bu En. Bu En, saya penguji utama atau agama ya? Saya lupa. Halo Bu En. Masih unmute. Bu Ayun, halo. Bu En kok di-mute? Sudah. Iya. Sudah unmute. Bu Saya Ayun, penguji apa? Penguji utama. Apakah Bu Ayun buru-buru? Ini tadi karena di Bu Rifa, kalau kesempatannya. Oh iya, monggo Bu Rifa dulu. Monggo. Nanti Bu Ayun biar ini. Iya, nggak apa-apa. Napas dulu. Iya, silakan. Ya, terima kasih Bu Ayun. Mila minta tolong untuk covernya atau di pembahasan. Matur nuwun Bu Eni. Oke. Bu Ayun kalau ke susu nggak apa-apa sih, misalnya ada keperluan. Orang nggak ke susu. saya BFH kok. Oh nggih. Nggih Bu. Matur nuwun Bu Eni. Jadi selamat ya, apa namanya? Siapa panggilannya? Usli. Mila. Oh Mila ya. Ya selamat Mila sudah menempuh ya berbagai tahap ujian ya, dari proposal sampai seminar hasil.
dan hari ini bisa akhirnya ujian skripsi ya. Saya cek naskahnya, memang ada beberapa hal yang sudah kan ketika ujian seminar masih belum dilengkapi ya, tetapi lebih baiklah daripada waktu ujian dulu ya. Ada beberapa yang sudah dilengkapi, ada yang masih belum. Oke ya, kita telaah mulai dari preparasi sampel ya. Dicoba lihat naskahnya di bab 4 ya, hasil dan pembahasan. Jadi di preparasi sampel itu kan kamu lakukan pengeringan pakai kering jemur sama kering angin ya. Oke, ini sudah kamu sampaikan bahwa sebelum dikeringkan ditimbang dulu kelornya basah ya, segar, ditimbang sebanyak 2 kilogram. Kemudian kenapa enggak dijelaskan juga kira-kira kering jemur sama kering angin ini tadi lama pengeringnya berapa sehingga nantinya hasil akhir yang bawah itu kan kamu sampaikan ya, hasil akhir pengeringan untuk kering jemur 745 gram. Ini dengan waktu yang sama periode pengeringannya atau Tidak, gimana? Bu. Untuk yang kering jemur itu waktunya 4 hari, yang kering angin 14 hari. Loh ya disampaikan juga ya kan? Karena apa? Ya hubungannya nanti sama kamu penentuan kadar airnya juga ya kan? Kan makin lama proses keringnya baik kering jemur maupun kering angin kan dia pasti kadar airnya juga akan semakin rendah ya kan? Iya, itu jadi ono hubungannya sama itu ya. Sampaikan misalnya kering angin, kering jemur, dilakukan pengeringan selama berapa lama sehingga dihasilkannya berapa hasil akhirnya ya. Kemudian untuk kering angin berapa. Kemudian untuk penentuan kadar air ya sekarang. Penentuan kadar air kemarin itu 1 kali pengulangan saja ya kamu ya? Oke, Bu, 1 perlakuan. 1 kali analisa ya, oke. Lah ini, jadi nanti kadar air yang nanti akan dijelaskan ya kira-kira lama pengeringnya berapa, nanti ketika menjelaskan kadar air ya kan alasannya ya, kenapa untuk kadarnya lebih rendah daripada angin ya kan. Jadi memang karena selain disebabkan karena suhu yang lebih tinggi dengan matahari ya, secara langsung sehingga diperkirakan suhu pengeringannya itu lebih tinggi daripada kering angin, ya itu kan juga dan waktu ya. Nanti hubungannya itu. Jadi ini kan kamu kan pakai rujukannya Winangkin waktu. Maksudnya waktu apa? Waktu pengeringan. Bos. Ya jelas no, ojo waktu ngono to. Jadi singkat waktu pengeringan yang dibutuhkan. Loh kok maka kadar airnya lebih rendah, benar nggak? Enggak, Bu. Kira-kira. Semakin rendah kadar air itu semakin baik karena semakin mudah pelarut untuk mengekstraksinya. Loh juga belum bahas itu. Ini loh, rujukan Winangse ini kan bahwa kering jemur itu memiliki suhu lebih tinggi kena sinar matahari secara langsung sehingga kadar airnya kan lebih rendah ya kan? Breakdown kelornya. Semakin singkat pula waktu yang dibutuhkan. Ini waktu yang dibutuhkan waktu apa? Waktu pengeringan kah? Waktu pengeringan. Untuk jadikan kadar air lebih rendah. Kira-kira nyambung nggak logikanya? Kalau waktu pengeringannya rendah, lebih sedikit lah ya lamanya ya kan? Waktu pengeringnya lebih sedikit, maka kadar airnya lebih rendah. Ngerti? Nyantol? Secara logika lah. Ngerti? Secara logika itu tidak sih, Bu, lebih ke suhunya. Kalau suhunya semakin tinggi tuh akan mempengaruhi kadar airnya. Ya berarti kalimatnya sih benar ya. Kalau suhunya semakin tinggi, maka waktu pengeringan yang dibutuhkan juga semakin rendah, yang mana nantinya akan menjadikan kadar air lebih rendah. Jadi kamu kalau merujuk itu, rujukanmu itu ojo ditulis mentah ya, ditelaah lagi. Ditulis dengan kalimat, dengan kata-katamu sendiri yang lebih difahami. Ya kan? Kalau gini kan mau cuma ya semakin singkat waktu waktu pengeringan yang dibutuhkan, maka akan menjadikan kadar air dialah semakin rendah, ya kan? Oke, Bu. Nggak korelasinya itu loh ya kan? Oke, Bu. Ya, ngerti ya? Dibuat kalimat sendiri ya? Ya apa? Cobaan gaya kalimatnya apa? Semakin Hal ini menunjukkan, ini loh. Hal ini menunjukkan bahwa kering
kering jemur memiliki suhu lebih tinggi sehingga waktu yang dibutuhkan juga semakin singkat. Suhu lebih tinggi karena memang Iya. kena langsung sinar matahari. Ya, apa-apa, ikut terus. Terus. Hal ini menunjukkan bahwa kering jemur memiliki suhu lebih tinggi karena langsung dari sinar matahari, sehingga waktu yang dibutuhkan, sehingga waktu pengeringan yang dibutuhkan juga semakin singkat pula. Hal ini yang menyebabkan kadar air pada sampel Semakin lebih rendah. rendah. Nah itu ya, yang jelas ya itu ya. Oke, Bu. Nah itu. Kemudian nanti hubungannya sama lama. Apa tadi yang kamu jelaskan? Oke lah, ini kan dua-duanya sampel kan tetap bahannya kurang dari 10 ya. Memang kalau kadar airnya dia semakin rendah, maka lebih awet ya kan? Karena itu tadi juga menghambat pertumbuhan mikroba. Kalau kadar air yang tinggi kan. Terus oke, kita masuk ke ekstraksi ya, ekstraksi senyawa metabolit sekunder. Oke. Jadi nilai rendemen ya ini ya. Jadi ini nilai rendemen ekstrak pekat ya. Ya kan? Jadi harus jelas itu. Jadi sebelum tabel 4.2 ditulis itu, ini kan nilai rendemen ekstrak pekat yang dihasilkan penelitian ini ditujukan pada tabel 4.2 ya kan? Kemudian di dalam tabel ekstrak pekatnya itu satuannya apa? Mili apa? Gram? Gram. 2,24 itu mili apa gram? Gram. Nah, ya ditulis gram, jelas no ya. Oke. Nah, iki loh. Sebentar. Gini loh ya. Jadi daun kelormu ini tadi kan dikeringkan ya. Ya, dikeringkan sebelum dilarutkan pelarut, baik pelarut air maupun pelarut etanol ya kan. Apa mekanisme yang terjadi sel yang ada pada daun kelor yang sudah kering ini tadi ketika dia dilarutkan misalnya dalam air ataupun dalam etanol, apa yang terjadi? Sehingga dimungkinkan nanti ekstraknya ya, bahan aktif ya, senyawa metabolit sekunder yang ada pada daun kelor ini nantinya akan terekstrak ke dalam pelarut. Apa yang terjadi kira-kira? Kamu tahu kira-kira sel yang sampel yang ada pada daun kelormu kalau dia basah sama kering apa yang terjadi? Terus ketika nanti kering kemudian dilarutkan mekanismenya apa yang terjadi? Kalau untuk kering itu akan sel bahan pada daun kelor itu akan mengalirnya pelarut pada sel bahan itu akan mengakibatkan membengkaknya protoplasma sehingga kandungan semakin apa? Saya apa? Kamu ngomong apa? Itu Bu, kalau pelarut semakin tinggi tingkat kepeloran kan pelarutnya semakin tinggi tingkat kepeloran rendemen yang semakin bagus, semakin tinggi. Coba saya jangan dihubungkan dulu polar ambek non polar dulu, jangan dulu wes. Mungkin dari itu dari apa namanya? Kalau dilihat dari itunya aja dulu. Dari apa ukuran kering ambek ukuran basah itu. Kalau untuk ukuran kering itu semakin kalau kira-kira mempengaruhi kadar air itu akan menyebabkan kalau kering air itu akan menyebabkan senyawa aktif yang ada dalam daun kelor itu semakin tinggi. Kalau enggak seperti itu. Jadi gini loh, daun kelor kalau dia itu dalam bentuk basah itu dalam arti gak dikeringkan ya. Ketika dia dilarutkan di dalam pelarut, baik itu air maupun etanol, dia seperti apa. Tetapi kalau daun kelor ini tadi dia dikeringkan, kemudian baru dilarutkan dalam pelarut air maupun etanol, itu apa yang terjadi? Membedakan apa? Kira-kira? Kalau kering, kalau dalam bentuk segar, itu akan kandungan bahan, kandungan senyawa aktif akan mudah
akan senyawa itu akan lebih sedikit dibandingkan kering angin. Iya, mekanismenya apa yang terjadi? Kamu nggak tahu, nanti misalnya kamu ditanya, loh ini kelormu kamu kering no yo, lek aku basah ya apa mbak, misalnya tak larutno sama air, itu apa bedanya dengan yang kalau dia dalam bentuk kering kemudian dilarutkan dalam air, itu apa yang terjadi? Terus kira-kira itu lebih baik yang mana, anu loh, treatmentnya itu lebih baik yang mana? Yang dilakukan itu dalam bentuk kering apa bentuk basah? Kamu belum pernah cari tahu ya itu ya? Belum, Bu. Loh ya golek ono iku. Jadi sebelum nanti membahas ujuk-ujuknya tentang bagaimana kelarutannya dengan pelarut air sama etanol, itu jadi kalau dia dalam bentuk basah, itu kemudian dilarutkan dalam pelarut misalnya air, apa yang terjadi? Ya kan? Kemudian efektivitasnya apa? Lebih baik mana? Apakah yang kering dilarutkan dalam air ataukah yang dalam bentuk basah dilarutkan dalam air? Dalam kering, dalam bentuk kering. Kenapa Soalnya kira-kira? Kenapa? semakin dalam bentuk kering itu kan mempengaruhi kadar air. Semakin rendah kadar air itu akan meningkatkan. Kok mempengaruhi kadar air itu ya apa maksudnya? Kalau dalam bentuk kering, kenapa? Itu akan meningkatkan nutrisi gizi yang terdapat pada daun kelor. Loh ya pastilah, kalau dalam bentuk kering misalnya 1 gram bentuk kering bentuk basah kan, ya lebih banyak kan kuantitasnya kalau dalam bentuk kering, ya kan? Bukan seperti itu. Mekanisme kelarutannya itu kalau dilarutkan di dalam air itu loh. Misalnya kalau kering itu maksudmu kuantitasnya dia lebih banyak, kandungan senyawa aktifnya lebih banyak, ono ah. Enggak, ini dihubungkan aja ini loh. Kamu sebenarnya ya, jadi sel di dalam bahan, sel dalam kelormu itu tadi, kalau dia dalam bentuk kering, ya kan, kemudian dia dilarutkan di dalam air, nah, maka dia akan mengalami apa? Kan dia mengecil selnya kalau kering, ya kan? Kemudian ketika dilarutkan apa yang terjadi? Senyawa aktif itu akan keluar, senyawa aktif yang ada dalam daun kelor itu akan mudah keluar. Kalau dalam bentuk kering. Ya wes ya, golek ono ya. Jadi itu carian. Jadi apa yang membedakan ya? Apa yang membedakan nanti di bahasanya itu loh. Apa yang membedakan ketika sampel ya, sampel dalam bentuk kering ya, bentuk kering dan basah ya. Ketika nanti dilarutkan dalam pelarut itu nantinya akan seperti apa ya? Kemudian nanti kalau apa namanya? Itu penjelasanmu yang itu, apa namanya? Kenapa kok dia hubungannya pelarut poler sama itu, etanol itu, air dengan etanol, apa yang membedakan? Tingkat kepelarutan itu akan mempengaruhi nilai rendemen dari hasil ekstraknya. Pelarut air itu memiliki tingkat kepelarutan itu lebih tinggi daripada etanol. Terus? Karena pada pelarut air, senyawa aktif akan mudah berikatan dengan pelarutnya. Pelarut air akan mudah berikatan dengan pelarut air, dibandingkan pelarut etanol. Karena tingkat kepelarutannya itu lebih tinggi. Loh, kalau kamu hubungkan dengan senyawa aktifnya itu kan senyawa metabolit sekundernya kan? Apa namanya? Kandungan fitokimia yang ada pada sampelmu itu tadi kelor, itu kan ada yang sifatnya dia polar, ada yang sifatnya dia semipolar, ada yang sifatnya dia nonpolar, ya kan? Kan memang tergantung ketika dilarutkan dia dalam air seperti apa, ya kan? Kalau nonpolar seperti apa, kalau pelarutnya polar seperti apa, kira-kira senyawa metabolit tadi yang sifatnya polar nanti apakah nanti akan dia larut pada senyawa polar? Apakah senyawa metabolit sekunder sifatnya polar nanti dia akan larut dalam senyawa nonpolar? Nanti kan hubungannya seperti itu nanti penjelasannya. Oke, Bu. Untuk pelarut etanol itu kan semipolar. Jadi semipolarnya itu yang pelarut etanol itu lebih ke polarnya. Ada non polarnya tapi lebih ke polarnya. Jadi lebih melarutkan senyawa aktifnya itu.
Kira-kira senyawa aktif apa yang dia sama-sama larut di dalam itu tadi? Senyawa aktifnya, kalau yang ekstrak air itu lebih ke senyawa glikosida, polisakarida, tapi kalau yang etanol itu lebih ke senyawa metabolis sekunder seperti alkaloid, flavonoid, steroid. Maksudmu glikosida sih? Glikosida itu senyawa yang terdapat pada golongan senyawa glikosida itu terdapat pada golongan senyawa saponin. Terpenuhi. Saponin, oke. Anu ya iki ya, jadi iki ya. Jadi nanti ojo lali dimasukkan di apa di halaman piriki 46 itu kan semakin kecil kadar air akan memudahkan pelarut mengekstrak senyawa metabolit sekunder di dalam sampel. Itu kan rujukanmu ya yang punyanya Kumala. Akan tetapi kamu harus jelaskan lebih detail bahwa di dalam kelor ketika nanti dia dilarutkan di dalam pelarut ya, baik itu air maupun etanol, apa yang akan terjadi? Kira-kira sel ya dalam kelormu yang kering ini tadi ketika larut ya, kita tambahi air itu tadi nanti apa yang terjadi terus nanti dihubungkan dengan bahan senyawa aktif apa saja kira-kira yang dia terekstrak ya. Yang terekstrak baik itu dalam air maupun di dalam pelarut etanol ya. Jadi nanti runtutannya seperti itu aja, nanti dicoba. Terus halaman 30 halaman 37 ya. Cari antioksidan ya. Jadi ini kurangan kamu penjelasannya. Jadi di halaman 37 hasil uji aktivitas antioksidan dilakukan analisis pengulangan sebanyak 3 kali masing-masing sampel. Nah, ini lengkap ono. Kamu kan ini hanya 1 kali ekstraksi, terus kemudian kamu ulang 3 kali kan ya? Harusnya kan dilakukan 3 kali ekstraksi. Dari 3 kali ekstraksi dianalisis masing-masing ya. Jadi didapatkan 3 kali pengulangan. Jadi kudu detail. Jadi di mana? Jadi hasil uji aktivitas oksida dia dilakukan analisis pengulangan sebanyak 3 kali masing-masing sampel. Di mana masing-masing sampel dilakukan 1 kali ekstraksi. Benar nggak? 1 kali. Ya, ayo ya seperti itu ya kan harus jelas ya. Terus oke, ini hasil iki ya. Lah ini juga nanti ono hubungannya sama tadi. Jadi kan pelarut air dikenal sebagai pelarut yang sangat polar ya kan? Kemudian kira-kira ini kan nanti hubungannya sama kamu kan nanti uji fitokimia ya. Jadi kira-kira antioksidan ya, kalau antioksidan bahasanya banyak ya. Kalau antioksidan ya kan, antioksidan senyawa yang ada pada antioksidan yang dia kira-kira sifatnya sama-sama polar, sama dengan ketika dilarutkan di dalam air nanti terekstrak kan. Intinya kan like dissolve like kan ya. Jadi pelarut polar dia akan larut dalam senyawa polar ya pada sampelmu tadi dia akan larut dalam pelarut polar. Kira-kira ya jenis antioksidan ya kan kamu analisis antioksidan ya kan? Jenis analisis antioksidan kira-kira jenis apa saja yang dimungkinkan larut dalam pelarut polar, pelarut airmu ini tadi ya kan? Kamu kan telahnya itu. Nanti dihubungkan sama kamu lakukan uji fitokimia kan? Nah, iku ya. Jadi ini pelarut senyawa glikosida, poliglikosida tapi kurang efektif sebagai antioksidan. Ya. Ngerti nggak maksudku, Mila? Nanti penjelasannya kayak gitu. Ya. Lebih ke senyawanya gitu, Ibu. Iya, heeh. Nah ini, kalau diekstraksi dalam etanol, ini kok kamu ini tulisannya. Hal ini menunjukkan bahwa pelarut etanol merupakan pelarut universal, mampu menarik senyawa polar, semipolar, dan polar. Nah, seperti asam lemak, alkaloid, steroid, flavonoid yang berperan sebagai antioksidan. Itu maksudnya seperti apa? Pelarut etanol itu kan merupakan senyawa yang dapat menarik polar, non polar, dan semipolar. Karena senyawa aktif yang terdapat pada ekstrak etanol daun kelor itu
merupakan senyawa metabolis sekunder, di mana senyawa metabolis sekunder itu ada yang bersifat polar, non-polar, dan semipolar. Penelitiannya Herman yang sebagai kamu rujukanmu ini tadi dia analisis itu kandungan antioksidan, jenis antioksidan yang ada dengan ekstrak etanol. Iya. Kelor emang. Sama-sama kelor kemudian diekstrak etanol. Bukan kelor, tapi sama-sama etanol. Ya sama-sama kelor ada kan ya? Kan banyak penelitian bahwa kelor yang diekstrak, kemudian dianalisis antioksidannya, kemudian juga dianalisis kualitatif jenis antioksidannya apa saja. Ya, itu bisa sebagai rujukan itu sebagai dimasukkan seperti itu. Ya, jadi bisa dimungkinkan kalau misalnya di dalam ini kan kadar antioksidannya kan untuk yang ekstrak etanol itu kan memang lebih tinggi ya daripada ekstrak air ya. Iya, dicoba aja, coba carian ya rujukannya. Kemudian juga coba misalnya untuk kelor yang diekstrak dalam air, ya kan? Kira-kira senyawa apa? Ada nggak yang diuji kualitatifnya? Kira-kira jenis antioksidan apa saja yang dilakukan? Apa hasilnya jenis antioksidan apa saja? Ada nggak penelitiannya seperti itu? Sudah ada nggak? Yang di uji fitokim ada, Bu. Jenisnya alkaloid, flavonoid, saponin. Ya itu kan bisa sebagai rujukanmu. Ya, karena apa? Alasannya juga ya, alasannya ya kan? Ya bisa juga karena kepolarannya itu tadi ya. Penjelasannya di situ ya. Oke, Bu. Terus ini, coba yang ini. Apa iki? Diesel 2020 dari Polandia. Perbedaan iklim suatu negara memiliki suhu dan tingkat kelembapan yang berbeda sehingga mempengaruhi aktivitas antioksidan. Nah, ini ya. Jadi kan ini ketika kamu membahas bahwa tadi yang kering jemur itu kan lebih tinggi ya kemampuan antioksidannya daripada kering angin. Iya enggak? Penelitianmu, ya kan? Alasannya karena apa? Kalau secara logika, misalnya ya, kalau logika aku ya, kalau kering jemur itu kan kena sinar matahari ya. Sinar matahari suhunya tinggi, maka bahan aktif, senyawa aktif yang ada pada kelor itu kan hilang, ya kan? Kan banyak bahan aktif yang yang ada pada kelor yang mengandung antioksidan kan dia bisa stabil pada suhu rendah. Kalau suhu tinggi dia hilang menguap. Tetapi kenapa ketika kamu analisis antioksidan? Itu tadi ketika ternyata antioksidannya itu lebih tinggi untuk yang kering jemur daripada kering angin. Kemungkinan untuk yang kering angin itu lamanya waktu. Mungkin bisa mungkin bisa dilihat sama iki loh. Dia menyatakan seperti apa? Rujukanmu yang 2020 di Sioli. Suhu dan tingkat kelembapan mempengaruhi mempengaruhi aktivitas antioksidan. Kalau suhunya seperti apa? Dan tingkat kelembapannya seperti apa? Suhunya itu kalau tingkat kelembapannya itu seperti pada kering angin. Kan suhunya tidak stabil gitu. Yang apa? Yang kering angin. Maksudnya suhu tidak stabil apa? Kan suhu ruang. Enggak, suhu ruang. Tidak stabil apa? Kok iso? Kenapa? Suhu ruang itu kan diangin-anginkan kan kadang angin kan terkadang iklim itu berubah-ubah gitu Bu cuaca pada. Maksudnya berubah seperti apa? Kamu nggak ngerti ya ini maksudnya? Ini apakah suhu tinggi maka tingkat aktivitas antioksidannya dia tinggi apa ya? Aku nggak ngerti. Untuk yang dari Belanda ini di sana tuh cenderung suhunya kalau tinggi sangat tinggi, terus kalau lagi musim dingin itu sangat dingin, sedangkan di Indonesia itu kan memiliki suhu yang beriklim tropis. Iya, tropis kan nggak apa? Kan kita bukan 4 musim ya kan suhunya panas sama rendah, musim panas sama hujan ya kan. Ini kamu mengeringkannya pada musim panas sama musim hujan. Kemudian untuk yang kering jemur ini kamu PM-nya di luar itu pas pagi sampai sore atau pas siang apa kamu biarkan 24 jam di luar pokoknya lek awan kena sinar matahari apa ya apa Pagi sampai siang Bu, ketika sudah mau menjelang petang itu diambil ketika adanya terik matahari.
Tapi ngerti nggak maksudku ya? Jadi kan apakah sinar matahari itu tadi langsung kena kelormu itu tadi akan mempengaruhi bahan aktif yang ada pada antioksidan sehingga dia nanti akan hilang ataukah malah enggak? Jadi biasanya kan kalau kita misalnya buat herbal ya, nanti panas apa diangin-anginkan saja di suhu ruang, jangan di PM di luar ya kan. Nanti dimungkinkan itu bahan aktif yang ada pada kelornya itu tadi nanti hilang. Tapi ternyata dari hasil penelitianmu bahwa yang dipanaskan kena sinar matahari, maka dia aktivitas antioksidannya dia tinggi. Maksudku kamu golek alasannya itu loh. Gitu. Ya. Oke. Menurutmu ya, Bu? Kan pada preparasi kering angin yang dilakukan itu kering angin itu terjadinya kelembapan gitu, Bu. Mungkin adanya muncul kan kelembapan mengakibatkan munculnya mikroorganisme, sehingga senyawa aktif yang ada pada dalam kelornya itu semakin rendah. Kamu di PM ini kering angin iki non dise? Jere ruangan ngono enggak ono sirkulasi udara, enggak ada sinar enggak ada. Langsung kamu tutup gitu apa kamu di tempat yang ya ini hubungannya ya sama kamu. Kamu kering jemurnya di lokasinya di mana? Kok sehingga mempengaruhi tingkat kelembapan? Apakah di dalam kamar? Kemudian kamarnya kamu tutup enggak ada jendelonya gitu, Hah? Itu Hah? Di suhu ruang di kamar gitu, Bu, yang dekat jendela, jadi akan ya wes kok daripada lama itu cariin ya. Nanti kalau kamu ngeyel mau tetap alasannya seperti itu ya harus memang golek referensi ya bahwa memang di dalam kering angin itu tadi tingkat kelembapannya dia lebih tinggi daripada kering jemur misalnya ya. Boleh referensinya itu teorinya ya. Apakah benar seperti itu ya? Apakah memang tergantung juga kering jemurnya lokasinya itu di mana ya kan? Apa di ruang tertutup, apa ruang terbuka sehingga angin bisa keluar masuk atau seperti apa? Jadi itu ya, nanti di halaman 39 yang bagian atas ya. Jadi memang itu tadi kan, ini kan ada tulisannya kamu, aktivitas antioksidan seiring dengan suhu pengeringan yang semakin tinggi ya. Semakin tinggi suhu, maka menyebabkan antioksidan dia semakin turun. Kan nggak nyambung ya sama hasil penelitianmu. Ya, nah ini ada referensi bahwa semakin suhu ya, pengeringan ya kan, dia aktivitas antioksidannya dia semakin turun. Padahal punyamu apa? Punyamu kan naik, ya kan? Oke, Bu, semakin naik. Lapo kon kamu tulis di sini? Maksudnya kamu sebagai rujukan, ya? Kan nggak sesuai dengan penelitianmu, hasil penelitianmu, ya kan? Perlu tak itu? Gimana? Yang halaman 39 gitu, Bu. 39 yang bagian atas sendiri itu loh. Nah itu referensimu, ya kan? Aku tadi kan apakah kira-kira kalau kering jemur itu kan suhunya kena tinggi ya, kena sinar matahari secara langsung ya. Dimungkinkan bahan aktif yang ada pada kelornya dia menguap hilang lah ya, sehingga nilai aktivitas antioksidan dia semakin rendah. Nah, ternyata dia semakin tinggi. Ya kan hasil penelitianmu. Tetapi kamu pakai rujukan kalau suhunya tinggi dia aktivitas antioksidannya dia semakin turun ya. Ya apa? Lah gak nyambung sama penelitianmu. Aktivitas semakin menurun itu kan mengakibatkan semakin rendah aktivitas antioksidannya itu semakin kuat. Maksudnya seperti apa? Mungkin istilahnya ada nilai aktivitasnya semakin rendah. Mungkin istilahnya yang perlu dibenahi kalimatnya ya. Jadi kalau misalnya tadi yang maksud adalah aktivitinya yang turun, tetapi kemampuan antioksidannya yang tinggi. Jadi nanti kalau diistilahkan sebagai aktivitasnya rendah, ini aktivitas rendah itu nanti sama dengan menyampaikan bahwa antioksidan rendah.
Kalau nilai XC50 rendah itu benar, makin antioksidannya makin kuat. Cara membahasakannya punyanya Mila yang perlu direvisi, Mila. Nih, Urif, waktunya ngapunten. Oke, kurang satu Bu sebentar. Oke, monggo. Iki yang penting iki kok nggak ada dari kemarin yang sudah saya suruh masukkan, kok nggak ada ternyata. Jadi iki loh ya, kamu uji fitokimia itu loh yang penting ya. Nah, kamu kan tadi tak sampai no ya. Ketika apa namanya intinya ya bahwa senyawa metabolit sekunder yang sifatnya diapolar itu apa saja, yang semipolar apa saja, yang sifatnya nonpolar apa saja, dihubungkan dengan sifatnya pelarut. Air itu sifatnya apa, etanol itu sifatnya apa. Sehingga ketika kamu lakukan uji fitokimia, oh ini loh benar bahwa apa namanya metabolit yang sifatnya diapolar, dia pelarut dan pelarut polar. Ini hasil uji fitokimia aku ternyata benar dia nilainya positif. Itu kok nggak ono kamu penjelasannya itu. Itu yang penting ya. Ngerti ya Mila ya? Ya? Nggak ada kan? Ya? Mana? Ono nggak? Kamu cuma menjelaskan telur etanol memberikan hasil positif pada ini. Jadi keteranganmu ini yang dibawa cuma menjelaskan yang bahwa tabelmu itu tadi bahwa uji saponin dia positif gitu toh. Untuk yang air etanol negatif cuma itu toh. Tapi alasanmu ini lo nggak ono. Tambah ono ya ini ya. Ada Bu. Untuk yang Oke. Untuk yang apa? Ya wes yang jawaban damari ya. Untuk yang alkaloid, flavonoid itu senyawanya sifatnya itu polar, sehingga mudah larut dalam senyawa polar. Ini terutama yang membedakan bahasanya. Ini kan saponin ini loh ya. Kalau dua-duanya kan ada ya, etanol sama air kan flavonoid positif semua ya. Yang membedakan apa? Dengan air dengan etanol. Saponin, kira-kira kenapa kalau saponin? Saponin itu kan senyawanya yang memiliki polaritasnya yang tinggi. Terus? Maka semakin tinggi kepolarannya itu akan mudah berikatan dengan sampelnya, Bu. Soalnya pada saponin itu adanya gugus hidroksil yang adanya gugus hidroksil yang berikatan dengan sampelnya itu, Bu. Ya sudahlah. Ada pelarut air tuh, ya, pada pelarut air tuh terdapat gugus hidroksil yang berikatan dengan sampel daun kelor. Ya wes. Ya sampun ini sampun. Oke. Aduh. Mohon maaf kalau berputar-putar. Bahasanya mungkin agak berputar-putar. Oke. Nanti dikoreksi lagi ya Mila ya. Jangan mungkin putar-putar ini terlalu panjang ya. Jadi kan mestinya tidak, misalnya dibuat kalimat itu kalimat-kalimat yang ringkas gitu ya. Kalimatnya jangan ini maka ini jadi satu panjang gitu sehingga membingungkan seperti itu. Jadi diubah dari kalimat-kalimat yang lebih efektif. Terima kasih Bu Rifka. Berikutnya disampaikan Bu Ayun. Monggo Bu Ayun. Terima kasih Bu Eni. Bu Eni itu berarti lagi tidak sehati yang aku. Jenengku ono lho. Ki kacamata tak? Rupanya begitu. Supaya kacamataan. +1 Wisan. Ya, pelarutan etanol yang sangat rendah. Maksudnya apa? Kelarutan etanol sangat rendah di dalam air. Yang dimaksud ini kelarutan saponin atau bagaimana? Kok ini mengatakan kelarutan etanol?
kalimat ini kamu jelaskan ke saya. Etanol itu kan merupakan senyawa semi polar, sedangkan itu merupakan senyawa polar. Pada pelarut etanol itu terdapat bentuk terjadi adanya busa, tetapi tidak stabil karena tingkat kepolarannya itu rendah. Apakah ini harusnya kan dikaitkan dengan saponin, ya kan? Harusnya kan dikaitkan dengan saponin. Saponin itu lebih larut di air daripada di etanol, kan begitu? Ya. Tapi di sini kok malah kamu membahas kelarutan etanol sangat rendah di dalam air, ya kan? Padahal kan yang harus kamu sampaikan adalah kelarutan saponin sangat rendah di dalam etanol. Apakah begitu? Ya apa, Mila? Kelarutan etanol pada pada pembuatan saponin itu kan adanya penambahan air. Sedangkan etanol itu kan pada ekstraknya toh. Ya, ekstrak etanol itu kan artinya saponin tidak terekstrak ya, tidak tertarik ya kan? Oke, ya tidak terlarut di dalam etanol, gitu. Berarti kamu, saya mungkin ini kalimat ini diganti, jadi membahas tentang kelarutan saponin di dalam etanol. Kan prinsip dari ekstraksinya apa sih? Ekstraksinya prinsip ekstraksi menggunakan pelarut, ya kan? Apa prinsipnya? Ekstraksi menggunakan pelarut itu akan menarik senyawa aktif yang terdapat. Jadi like, dissolve, like-nya. Suka sama suka, kalau nggak suka ya mau, kan ngono, ya kan? Iya. Jadi kalau dia nggak seiman istilahnya, nah ini kelarutannya kan kelarutan kepolaran, ini terkait dengan kepolaran. Kalau nggak sama kepolarannya, maka itu tadi dia tidak akan tertarik, dia tidak akan masuk ya ke dalam. Nah tadi khususnya etanol, ya kan? Nanti kalimat ini tolong di ini ya. Sudah ditandai. Oke, sekarang ke aktivitas antioksidan. Ini sangat kecil ya. Mungkin kalau saya lihat ini memang ppm-nya terlalu rendah yang digunakan ya. Biasanya kan 100-an ya, level 100-an ke atas. Ini kamu mulai dari 10, 50, 100. Ini dasar penggunaan konsentrasi ini apa? Apakah ada dari penelitian sebelumnya tentang kelor yang menggunakan konsentrasi mulai dari 10 sampai 200? Ini saya menggunakan rujukannya Megaria itu menggunakan konsentrasi 10-50. Dia penelitiannya apa? Penelitiannya daun kelor. Daun kelor menggunakan pelarut. Pelarut apa? Kemudian aktivitasnya berapa dia? Aktivitasnya ada di slide kamu? Tidak ada, Bu. Di latar belakang ada nggak? Di latar belakang tidak ada, Bu. Jadi nanti tolong ditambahkan baik di latar belakang atau mungkin ya harusnya ada di latar belakang yang dijadikan dasar untuk divariasi konsentrasi ini. Masih ingat nggak kamu kira-kira dia dapatnya berapa aktivitas antioksidannya? Apakah kecil atau bagaimana?
aktivitas antioksidanya itu tergolong kuat. Wah, dia ekstrak apa? Ini ada yang punyanya. Kamu lihat di latar belakang. Kamu buka latar belakang kamu ya. Di sini kamu tidak menyebutkan. Oh, ini ada ya. Dan ekstrak etanol. Tapi berapa diperoleh? IC 50, 57. IC-nya yang kamu sebutkan, tapi konsentrasinya berapa dia? Dia sampai mendapatkan IC 50, 57 dan 22. Ini kan cukup bagus ya. Okay. Tapi konsentrasi yang dia gunakan berapa? Kayanti 2017. Konsentrasi. Sudah ketemu? Itu Bu, di jurnal itu kok Eman harusnya kan Keller ini kan punya aktivitas besar. Itu di jurnal ya, itu gimana? 25 menggunakan konsentrasi rendah Bu, 25, 50. Yang terbaik berapa? Yang terbaik Mulai 25, misalkan 25, itu aktivitas antioksidannya berapa persen? itu di jurnal itu tidak disebutkan Bu langsung. Loh, kamu lihat abstrak atau apa? Kok jurnal nggak disebutkan? Harusnya kan ada di situ. Atau dia langsung ke IC 50. Bentar Bu, jurnalnya sih. Coba, kamu bisa share? Nggak bisa ya? Nggak punya filenya? Iya Bu, ini bukan laptop saya. Di jurnal itu. Coba, misalnya. Iya. IC 50-nya berapa? Yang Rizkayanti itu Ibu. Iya, yang Rizkayanti atau siapa, pokoknya saya ingin lihat dulu. Untuk pembanding aja, apakah nilai ini yang kamu dapatkan, atau mungkin saya bisa menelusuri bagaimana ketika kamu ini waktu uji analisis, kira-kira pada waktu uji aktivitas antioksidan ini sampai menuju ke pengukuran ya menggunakan UV vis, itu menunggu atau bagaimana? Menunggu Bu. Berapa lama? Tidak. Sekitar 20 menitan. Nah, kemudian ketika proses uji aktivitas antioksidan, semuanya serba tertutup atau bagaimana? Untuk pengujian pada DPPH-nya itu di ruang gelap. Tapi untuk pembuatan larutan konsentrasinya itu di ruangan. Itu konsentrasi ekstrak. Ketika pencampuran dengan DPPH di ruang gelap. Di ruang gelap, Terus kamu menggunakan tabung reaksi atau Erlenmeyer? Tabung reaksi. Tabung reaksi. Tabung reaksinya ditutup pakai tabung reaksi aluminium foil. Yang menggunakan tutup itu yang volumenya 10 mili. Itu kamu tutup pakai aluminium foil atau enggak? Tabung reaksi yang sudah ada tutupnya, Bu. Tidak ada tutupnya, tapi tertutup kamu tutup dengan aluminium foil? Bukan, Bu, langsung setelah ditambahkan DPH itu langsung ditutup menggunakan tabung reaksi yang ada penutupnya itu, Bu. Kemudian botolnya tidak ditutup? Ditutup. Iya, ditutup pakai aluminium foil. Semuanya. Semuanya. Maksudnya kan tidak ada peluang ada cahaya masuk, tidak ada peluang oksigen masuk. Karena kan di situ kan nanti ada peran dari cahaya atau
oksigen pada proses oksidasi. Karena ini kan reaksinya oksidasi ya, oksidasi reduksi ya. Apakah semuanya terjaga? Maksud saya kan kalau dari penelitian orang lain kenapa bisa tinggi, punya kamu kok rendah? Nah, kamu saya tanya punyanya Rizkayanti tadi berapa ppm yang digunakan untuk analisis uji aktivitas ini? Itu yang nggak ketemu sih ya? standarnya Bu. Tapi saya ingatnya itu untuk yang Rizkayanti ppm-nya itu sekitar 25, 50, 70 gitu Bu. Tapi punya kamu kok justru sangat rendah sekali, kenapa? Kira-kira mengapa menurut kamu? Ini kan nggak wajar, ya kan? Harusnya kan kalau lihat dari potensinya dan semua orang secara nyata sudah membuktikan khasiat dari kelor, tapi ternyata di laboratorium hasilnya kok sangat rendah sekali. Ini kan ya nggak masuk akal. Apakah ada kesalahan pada saat analisis atau bagaimana? Kamu coba membuat konsentrasi 10 ppm itu seperti apa? Konsentrasi 10 ppm itu? Jangan-jangan keliru kamu preparasinya. Boten Bu. Untuk yang 10 ppm itu kan? Ya wes. Kamu bisa ngetik di PPT kamu itu. Ngetikkan di slide baru, di bawah dewe, enteran. Kamu kan buka slide ini ya. Kamu ke bawah, nah, kamu ngetik. Yang share PPT ini Bu ini Bu nanti Pak. Yang share PPT siapa? Kamu atau temanmu ini? Ini Bu ini Bu. Tak stop share. Nah, mungkin. Oh iya, ayo. Tadi kosongan. Oh gitu. Oke, monggo sudah bisa. Yang ini yang. Ini sudah Mila, sudah Mila. Kursor ini yang menggerakkan siapa, Mila? Mila. Ya, terakhir dewe mari ku di enter. Oh iya, di sini terserah wes, pokoknya iso nulis kamu. Bagaimana membuat terserah mau 200 ppm atau gimana kamu caranya? Atau bikin 1000 ppm. Biasanya kamu caranya gimana untuk membuat konsentrasi dari ini, kamu membuat stok dulu atau gimana? 250 ppm. Oke. 250 ppm. ppm itu apa sih? Itu konsentrasi. Oh, apa per apa? Kepanjangannya apa ppm? Wis lali ya. Wis kate lulus lali kabeh. Habis ini langsung ditutup bukunya. Buka terop. Wis mau buka terop, ah? Belum. Ya. Belum. Ya, wes saking 250 ppm. Kan dari kata-kata ppm. ppm itu apa? Molar gitu, Bu. Hah? Percentage. Loh kok? Hah? Salah wes. Apa? Sama dengan apa? Atau ya wes 250. ppm itu sama dengan mikrogram per liter. Mikrogram. Mililiter. Betul kah? Berarti miligram per liter. Berarti kalau bikin 250 ppm, kamu bisa lihat di saya lihat di lampiran kamu ono enggak? Oh, yang di lampiran itu saya buatnya yang itu Bu, yang larutan stoknya itu banyak, yang pas pembuatan di laboratorium itu saya menggunakan larutan stoknya itu 250 ppm. Ya harus sesuai ya. Gitu. Jadi kadang mahasiswa itu
apa yang ditulis dengan apa yang dikerjakan tidak sesuai. Saya sarankan disesuaikan. Ya, kalau di sini di 200 ppm, tapi pembuatan kalau di sini kamu caranya gimana? Ini apa ini? Rumusnya nggak? Rumus apa ini? Oh, rumusnya Bu. Rumusnya itu miligram per liter. Rumus iki V2 langsung cukup ono V2. Berarti V1-nya yang mana? Kok saya tidak muncul? Kan kudune ono rumus umumnya dulu ya. Gitu. Iyalah, halaman 72 kamu anak kimia ya kan? Kamu anak kimia harus tahu. Apa rumusnya? Ini rumus apa ini? Pembuatan larutan sampel 200 ppm. Tiba-tiba ujuk-ujuk V2 sama dengan 25 mili kali 200 ppm. Ya ojo dijujuk ngono ta. Apa ini rumusnya? Rumus Kalau apa ini? untuk pembuatan larutan stoknya itu kan miligram per liter, tapi setelah itu kan dilakukan pengambilan pada 200 ppm itu D2 dikali molar sama dengan V1-nya mana? Kalau ujuk-ujuk biasanya kan awal itu rumus itu kan ada V1. Berarti 1 dulu baru 2 ya toh. Satunya yang mana? Bingung toh? Ya, kamu nggak tahu rumus umumnya. Ini rumus apa sih? Rumus apa? Jawaban saya itu. Yang V2 sama dengan sekian-sekian itu apa? Ini rumus apa ini? Pengenceran. Nah, rumus pengenceran itu apa? V1 dikali konsentrasi sama dengan V2 dikali konsentrasi. Ya, itu ya. Itu tulisan deh. Gini, konsentrasi biasanya dilambangkan dengan apa? Huruf apa? Nanti tulis ini ya, biar kamu tahu ya. Ini saya ingat dulu gini nih anak semester 1, semester 2 gini ya. Biasanya, iya Bu, guru saya itu dulu kalau ngajarkan begini Bu, ini singkat ini cepat tapi dapatnya angka. Nah, tapi kamu apa maksudnya? Tahu nggak kamu maksudnya apa ini? Ini rumus apa? Kok ujuk-ujuk kamu bikin rumus gini? Kan harus tahu jalannya dari mana dulu. Kan gitu, ya. Kamu sarjana loh, mau jadi guru ya. Kalau memang ingin jadi guru atau ingin jadi dosen, gimana? Nanti diperbaiki itu ya. Jadi sesuaikan dengan. Jadi nggak perlu kamu tulis semuanya. Gimana? Bu. Ya, jadi nanti untuk di lampiran ya, lampiran itu kamu tulis sesuai dengan yang kamu kerjakan. Kemudian rumusnya itu ya ojo dijujuk kabeh ya. Ada rumus baku dulu, ya. Iya, Mila. Telepon, Bu. Ya. Masa gak kerungu? Ada rumus. Iya, tadi rumusnya misalnya rumus pengenceran itu ditulis dulu, rumus pengenceran. Mil? Oke, rumus pengenceran, Ibu. Iya, semuanya gitu ya. Pokoknya intinya rumus umum dulu baru rumus turunannya untuk mencari apa yang kamu inginkan. Gitu ya. Mil? Saya bengok-bengok iki, Mil. Oke, Bu, rumus pengenceran dulu, terus setelah turunannya. Ya, saya tak nilai sekarang.
Jadi itu ya, saya curiganya apakah nggak tahu kesalahannya di mana. Menurut Bu Eni gimana itu Bu En? Masuk akal nggak? Aktivitas antioksidan kok kecil sekali punyanya kelor itu. Kemarin itu, Bu En? iya halo, sudah saya unmute ya. Nggih. Itu kemarin yang Iya. waktu apa Bu, waktu di laboratorium itu yang saya cermati punya anak-anak itu kan apa Bu, naik turunnya itu berhari-hari itu terus, saya data itu enggak mau anteng. Atau yang tidak Iya. apa Apa namanya? mereka itu langsung pekerjaannya langsung banyak gitu ta Bu En? Misalkan Kalau ulangan langsung 1 hari ini banyak ulangan enggak, tapi dalam waktu seminggu ya, misalnya data itu jelek, mereka ulangi lagi, jelek itu mereka ulangi lagi, jelek itu diulangi lagi. Diulangi sampai minus suara. sampai sampai mau pingsan. Nah, iya. Itu Ada kan kan ditunjukkan ke saya. Ditunjukkan ke saya itu saya sampai memangnya kayak gini Tarek, data itu kayak gini tak. Jadi kayak misalnya membuat apa namanya, membuat dosis, membuat apa itu artinya saya juga mengetahui data itu kalau apa namanya kayak molak-malik nggak mau itu apa fluktuatif ini ya gitu kan untuk data biasanya. antioksidan itu ya gitu. Kadang anak-anak itu pipetting itu ya ngono Bu En, saya itu pernah ya. Penelitianku tak kayak mahasiswa padahal dia sudah analisis. Ya gitu fluktuatif. Namanya bikin kurva standar itu iso naik turun nggak bisa lurus ya. Lagi lah data tak gawe ya piye ngene iki. Akhirnya ya udah saya pakai tangan saya sendiri untuk pipetting. Kadang anak-anak kan ini kalau yang rawan itu pakai mikropipet ya. Nah, mereka nggak paham ketika pencetannya itu gimana, ketika mengambil atau ketika melepaskan larutan itu. Nah, kadang pipetting itu yang penting ya. Jadi bisa jadi mereka fluktuatif datanya karena pipettingnya yang nggak bagus, karena yang mau kurang apa ya, nggak pas ya. Ketika mengambil itu nggak dipencet penuh, hanya dipencet klek. Nah, itu langsung diambil. Nah, ketika mengeluarkan dipencet penuh sampai ke bawah. Nah, kadang begitu. Mahasiswa itu seringnya begitu. Saya berapa kali minta tolong mahasiswa, itu sampai saya 5 kali mungkin saya suruh ulang-ulang. Wah, ini berarti kudu tanganku dewe. Ya ternyata saya sekali saja sudah bagus. Nah, itu saya curiganya pipetting aja itu. Iya ya. Oke Bu Ayun, terima kasih. Tapi nggih, makanya kadang ya siapa mosok kate ngewangi ya Bu En. Yang waktu itu disampaikan anak-anak itu mesti gini, aduh masuk kayak gini. Ya memang begini Bu, data di organik itu rata-rata seperti ini. Aduh, saya kan biasanya diabsorpsi itu apa karena bergerak di konsentrasi tinggi, kemudian pengurangannya itu signifikan, data itu bagus-bagus, cantik-cantik itu mudah didapat. Makanya saya curiganya konsentrasi yang digunakan besar, misalnya 300 ppm, kemudian di 100, 200. Berkurangnya itu 80% gitu kan enak jelek karena selangnya itu apa rentangnya antara data 1 dan data 2, 3, 4 itu jauh-jauh sekali itu bisa. Tetapi kok kalau di apa ternyata ketika seperti ini kan riskan sekali kecil gitu. Jadi antar dosis itu kan menurut saya kecil. Itu. Nah iya. Kalau dilihat dari penelitian tentang kelor, apakah juga kecil begini Kak Bu Eni? Kalau ini apa namanya dengan sonikasi, mestinya harapannya kemarin ya besar. Harapannya besar. Habis sonikasi kemudian dievaporasi ya Bu Eni? Iya, dievaporasi. Dipekatkan. Tetapi pada suhu berapa? Bila kemarin bekerjanya di suhu berapa untuk evaporatornya? Menguapkan etanolnya. Untuk yang etanol itu suhunya
Kalau air? Kalau air itu sama Bu, jadi waktunya itu lebih lama yang air, soalnya menggunakan suhu yang sama. Sedangkan titik didihnya air kan lebih tinggi dibandingkan Ya jangan sampai kamu pakai suhu 100 ya, meskipun air itu titik didihnya 100. Karena dengan evaporasi itu, meskipun suhu rendah, itu dia bisa apa? Kira-kira mengapa kok pada suhu 60 pun dia bisa menguapkan air? Kira-kira mengapa? Karena pada rotatif itu kan terjadinya penguapan pada pelarut berdasarkan tekanan tertentu, tekanan yang terdapat pada. Kenapa tekanan? Tekanannya apa? Pada apa hubungannya tekanan dengan suhu ngono ae? Pada rotary evaporator, Mila, pada rotary evaporator itu suhunya atau mendidihnya di suhu titik didihnya, atau dia lebih rendah atau dia lebih tinggi? Lebih rendah, Bu. Kenapa? Karena berada di titik didih lebih rendah itu agar tidak merusak sampel. Kenapa di rotary evaporator bisa atau mampu mendidih di suhu titik di bawah titik didihnya? Kenapa? Kenapa di alat itu bisa demikian? Karena ada menggunakan tekanan tertentu. Jadi tekanan tertentunya itu apa? Tambah tinggi, tambah rendah? Tekanan tertentu yang dimaksud apa? Dia lebih rendah atau lebih tinggi dari tekanan ruangan? Lebih rendah. Lebih rendah dari tekanan ruangan. Kenapa dia bisa lebih rendah dari tekanan ruangan? Dilengkapi alat apa pada rotary evaporator sehingga tekanannya lebih rendah dari tekanan ruang? Jadi tadi kesimpulannya tekanannya dia lebih rendah, yakin ya? Sehingga kalau tekanannya lebih rendah, suhunya menjadi, titik didihnya menjadi lebih rendah atau lebih tinggi? Tidak, Bu, kalau tekanannya itu lebih tinggi, Bu. Nggak meledak kalau tekanannya lebih tinggi? Tidak. Kalau untuk pelarut air itu tekanannya lebih tinggi, tapi kalau yang untuk etanol di bawah. Oke. Ya nanti dicari ya. Oke, kelihatan kalau jawabannya salah ya. Ya, Mil, biar mencari dulu Bu Enes, Bapak wis. Oke, Bu. Kok cek buka buku, wis suwe gak buka buku paling nilai. Iya, Mil. Oke, silakan. Oke. Terima kasih mau Bu Ayu. Ya, Mil. Wis mau merdeka dari kimia. Terima kasih Bu Ayun. Bu Ayun masih ada lagi? Ya wes cukup wes, itu aja. Kita break adzan dulu sebelum ke penguji agama Pak Naim. Saya belum ngecek Pak Naim ada enggak ini? Pak Naim Kak Naim kayak belum ya? Yang organik tadi kayaknya sudah ada organik. Oh, ada. Kan di layar itu kelihatannya terbatas itu. Bisa ke bawah itu Bu En. Ini ada yang sudah. Ada analitik Win Malang siapa? Organik ini kayaknya. Ini organik ini. Harus mindah ganti jeneng. Nah, break dulu nggak apa-apa, Bu. Nggih, break adzan dulu.
Sampunkah bisa dilanjut? Oke. Pak Naim? Tadi juga ada, mungkin saya sedikit ada yang terlupa. Tadi ada monggo Bu Ayu. ya. Kalau di dalam naskah nanti saya cari bahwa Mila mengatakan bahwa pelarut etanol itu pelarut universal ya, bisa mengekstrak steroid, terpenoid, padahal di sini nggak ada ya, nggak muncul ya. Nggih, Bu, nggak muncul. Tapi di naskah kamu menuliskan itu, tadi saya sempat cek ya, tadi kayak nggak ada, tapi di sini kok dituliskan begitu. Nah, tolong nanti itu dirubah. Sebentar saya carikan. Iya. Ya udah itu aja, Bu Eni. Nggih, matur nuwun Bu Ayun. Nggih. Pak Naim? Pak Naim masih aten. Jelas saat saat disampaikan bahwa dulu itu waktu merotaf kondisinya masih belum sampai berat konstan ya. Jadi artinya setelah sampel pekat yang didapatkan itu tidak kemudian dikeringkan sangat. Ini yang pernah dibahas pada saat Semhas ya, Mila ya. Saya khawatir karena itu juga memberikan pengaruh sehingga dosisnya tidak bisa kemudian disamakan dengan dosis pada di jurnal karena ada perbedaan pada saat preparasi sampel untuk pembuatan dosis. Itu ya Mila. Jadi tidak hanya sampai pekat, larutan pekat, tetapi tidak sampai benar-benar kering. Padahal masukan-masukan di penguji itu bahwa harusnya sampai berat konstan untuk membuat variasi dosis. Seperti itu Kak Naim juga, sehingga kan LC50-nya menjadi kalau LC50 bukan menjadi lebih kecil, tetapi LC50-nya jika dibandingkan di jurnal menjadi lebih besar. Kalau saya penguji agama saya nggak melihat ke data. Karena berapa nilai LC50-nya kan? LC50 yang paling rendah tadi kisaran 90 kayak yang 90. Tapi ini masih yang paling rendah. Saja. Itu sudah masih ekstrak saja tuh, betul. Ya kan belum ekstrak etanol itu loh Pak Naim. Iya, kalau ekstrak kan memang biasanya masih agak tinggi karena kan masih campurannya masih banyak. Satu, campurannya masih
banyak yang lain-lain. Tadi misalkan tadi yang disampaikan bahwa masih adanya pelarut misalkan tadi itu, sehingga konsentrasi yang misalkan dituliskan 1000 ppm ya, akhirnya kan ya 1000 ppm itu akhirnya kan tidak pure dari senyawanya saja kan seperti itu. Terus mungkin apakah kemarin ada inkubasinya untuk uji antioksidannya? Kenapa, Pak? Ya, adakah inkubasinya? Ada, juga selama 30 menit. Pada temperatur berapa? Temperatur sesuai 30, sekitar 32. Ditempatkan di mana? Di biokimia. Di inkubator apa tidak? Atau di ruang biasa? Di inkubasi. Temperatur berapa? Sekitar 32. Nah, itu kan penting ya. Jadi kan Bu Bayu juga menanyakan ya, apakah ya setelah ditutup tadi itu namanya tabung reaksinya ditutup sama aluminium foil apa tidak tadi itu. Kenapa? Karena ya di PPH kan tidak stabil ya. Dan kalau terkena cahaya kan juga bisa ada berpengaruh. Tadi itu ditanyakan Bu Ayun tadi itu. Ya, kalau saya mungkin menambahkannya itu apakah diinkubasi apa tidak. Diinkubasi ini pada temperatur yang sama atau cukup ditaruh di tempat yang gelap saja, nggak dihitung. Ternyata hari ini sama hari besok nggak sama suhunya, akan menjadikan berbeda karena tadi itu memang kestabilannya ya. Ketika ini kelemahannya kan memang dia tidak stabil itu, sehingga memang stabilan tadi harus dijaga tadi itu. Ya, coba dibandingkan penelitian yang ada inkubasinya dan yang tidak. Ini kan yang tidak diinkubasi, ya walaupun sama-sama dibiarkan 30 menit, kan naik turun, nggak stabil itunya. Termasuk apakah ini bekerjanya kemarin sama ya, mengukurnya waktunya sama? Inkubasinya waktunya sama 30 menit ya. Terus setelah itu langsung diukur. Kenapa, Pak? Langsung diukur. Habis diinkubasi tuh di UV diukur. Kalau masih menunggu 20 menit itu masuk waktu inkubasi berarti? Tidak, pada UV itu. Bagaimana menghentikan reaksinya? Inkubasinya itu 30 menit, setelah itu di UV vis, tapi itu masih diletakkan di UV, soalnya nunggu Mbak Rika. Nah itu antriannya lama apa enggak nih itu? Terus ditaruh di mana pada waktu antrian tadi itu? Ditaruh di samping alat spektroskop. Ya, seberapa lama? Seberapa lama? Sesuai keadaan gelap. Karena apa? Karena kompleksnya tadi itu ada waktu kestabilan juga. Seharusnya mengujinya tetap pada range waktu kestabilan. Ya, karena misalkan ya, pada waktu 30 sampai 120 menit itu masih stabil kompleksnya. Tapi kalau setelah itu menjadi tidak stabil. Nah ini kalau tadi karena ada waktu kestabilan ya Pak Naim ya. Ada. Aslinya tiap sampel bisa saja waktu stabilnya berbeda. Tapi kalau sampel banana misalkan kadang dicari ternyata yang misalkan yang sering 30 sampai 120 atau 100 menit misalkan. Jadi harus di antara range itu 50 nggak apa-apa, 60 nggak apa-apa, tapi masih dalam range waktu kestabilan. Tapi kalau sudah di luar itu, nah ini menjadi bisa berbeda. Ya itu mungkin ya ini ya salah satunya ya. Tapi ya enggak. Ya pun monggo saya dari sisi agama sebenarnya udah nggak apa-apa. Dan lulus. Nah, kalau yang dari sisi tadi itu monggo para penguji kimia. Itunya banyak tuh. Iya. Nah, makanya harus kalau nilainya masih agak tinggi. Kenapa kok begitu ya? Jadi
tadi Bu Eni juga sudah menyampaikan bahwa kamu juga sudah beberapa kali mengalami ini kegagalan. Ya memang kesulitannya di uji aktivitas antioksidan itu memang di situ. Cuma ya itu harus dicari kenapanya, itu harus segera dicari ketika terjadi data yang tidak normal ya. Biasanya anak-anak sampai negatif semua gitu ya. Dulu anak bimbingan saya itu negatif kenapa gitu ya. Itu ketika nunggu di UV itu kamu buka ya aluminium foil ya? Enggak? Tidak. Enggak ya. Dalam keadaan gelap. Oh, keadaan gelap ya wes. Iya, ya itu tadi kenapa pipetting ya tadi yang waktu kestabilan itu ya, karena kan ketika uji aktivitas antioksidan itu ada waktunya, waktu dia stabil ya. Makanya di beberapa penelitian sebelumnya itu ada menghitung waktu kestabilan, jadi dia sampai jam, mungkin nanti penelitian berikutnya ya, nanti disampaikan di sarannya Jamila. Waktu kestabilan itu dicari untuk kelor itu berapa sehingga tahu. Jadi untuk pengukuran aktivitas antioksidan itu jangan sampai lebih dari waktu stabilnya tadi ya, bisa jadi itu sudah melewati karena kamu nunggu 20 menit itu lama. Kenapa? Kamu harusnya kan Mbak Rika itu kamu kasih tahu sebelum kamu kerja, bukan kamu selesai baru bilang ke Mbak Rika, ya kan? Dari awal ini. Iya, harus janjian besok saya jam sekian analisis. Berarti kamu analisisnya sebelum jam itu. Pokoknya dipaskan waktunya sampai Mbak Rika. Jadi Mbak Rika nanti di jam 12 atau jam 1. Berarti kamu mulai mereaksikan jam berapa, bisa pas jam 1 itu untuk melaksanakan. Mungkin untuk yang lain ya. Kayak Milang terus Marius tutup. Ya. Terus tutup buku Mila. Ya itu masukan di sarana Emil. Saya nggak tega masa nyuruh kamu nge-lab lagi. Mau nge-lab lagi Tamil? Saya kepingin di kimia. Ya kepengen. Bantuin saya. Oh iya, nanti ketika bantu Bu Eni mungkin yang benar ya. Ini aja udah pulang. Karena menjelang itu. Menjelang lebaran. Oke, nanti dilarang mudik. Ya kamu dari Pak Naim juga memberikan lulus Bu Rif'ah. Alhamdulillah, terima kasih. Bu Rif'ah. Iya Bu ya, nggih maaf. Saya tinggal ya ujian. Oke. Saya habis ini terus selanjutan lagi kok rasanya kepingin. Iya benar Bu nggih. Lagi. Pripun Bu Rif'ah monggo. Ya nggak apa-apa Bu, sampun. Apanya Sampun, maksudnya? Lulus nggih. Iya, ini pernyataan lulusnya karena nggih. Nggih, terima kasih Bu Rif'ah, Pak Naim, Bu Ayun. Nggih, masukan-masukannya dari awal ujian proposal, SEMHAS hingga yang hari ini. Ya, monggo layarnya dibuka semuanya untuk kita dokumentasikan sejenak. Saya selalu mendokumentasikan. Rif'ah sudah pindah di kantor. Cepat Rif'ah. Nggak, saya di kantor kok. Oh, dari tadi di kantor? Iya. Oh, ya. Oke. Monggo yang lainnya, teman-teman, Diani, Fauzian, yang ujian hari ini juga Ida, juga ujian hari ini. Silakan untuk dibuka layarnya. Oke. Baik, terima kasih semuanya yang hadir. Mila, selamat. Hari ini Mila dinyatakan lulus, bisa mempertahankan hasil penelitiannya dengan mempertahankan dengan bukan membabi buta ya, tetapi mempertahankan dengan menerima masukan-masukan jika memang itu ada kekurangan-kekurangan, dan pastinya ada kekurangan-kekurangan ya Mila untuk perbaikan naskah, dan mudah-mudahan ilmu yang didapatkan Mila dari awal hingga sampai sekarang awal masuk UIN di yang penuh makna gitu ya. Itu bisa menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Saya pribadi mohon maaf sangat ya
ke anak-anak bimbingan saya pandemi ini dan macam-macamnya dan segala macamnya, saya sangat merasa memang banyak banyak kurang memberikan perhatian ke satu-satunya anak gitu ya, perhatian ke satu-satunya anak kurang maksimal, terbagi dengan macam-macam yang angkatan bawahnya, yang PKL dan seterusnya, mohon maaf sangat ya, tidak kemudian bisa leluasa berjumpa. Oke. Saya cukup sekian. Oke, selamat Mila. Mila, kesempatannya untuk menyampaikan. Saya sampai lupa memberikan kesempatan. Kenapa? Gwen, Dim. Gwen. Penny. Murid, mohon maaf bisa dimut. Saya sendiri yang dimut. Tak mut ya. Geng. Sampai lupa. Sayang. Silakan Mila menyampaikan. Terima kasih atas bimbingannya selama ini, Sobat Penguji, sudah memberikan masukan, saran pada saya. Maaf, belum maksimal. Saya minta mohon ridhonya, semoga ilmu saya gitu barokah, bermanfaat. Semoga bisa berguna untuk kedepannya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Masih ada lagi Mila? Ya, ingin ada yang disampaikan, jangan dimut. Atas banyak-banyaknya atas ilmu yang sudah didapatkan selama perkuliahan. Yang sudah diberikan selama perkuliahan. Saya sekarang di ilmu kimia ini kan ilmu yang tidak mudah dicerna gitu. Jadi saya merasa memang menjelang S1, tetapi masih belum mencapai ilmu kimia. Tidak ada yang sempurna. Oke. Iya. Kata-kata Mbak Yun sangat bijak. Iya, Mbak Yun sendiri kimia ya biasa-biasa saja. Tumben Bu ini ketawa-ketawa. Biasanya kalau sesi begini Bu ini nangis. Apalagi humanisa Bu ini ya. Bu ini Mbak Yun. Apalagi humanisa Bu Yun ya. Oh, iya. Karena makanya saya cek nangis. Nah itu Mila sudah nangis. Mila ini adalah kakak kandungnya itu anak kimia juga Bu Ayun. Siapa? Nggak tahu, kalau di sampingnya ada coba muncul. Di sampingnya ada kakak kandungnya enggak? Alumni kita. Kakak kandungnya kimia juga. Angkatan atas saya habis dikasih tahu lupa lagi. Mila ini angkatan 2002 ya. Mila ini kurang dari 1 tahun ada di pondok PPRC. Ini siapa nih? Mana Mila? Nah, mana Mila? Oh, langsung wifi-nya. Mila ini anak mana? Bangkalan atau anak mana, Bu? Madura mana? Nah, itu pokoknya Madura asli. Timah. Bangkalan dah. Kurang paham, ini malah hilang. Hilang. Ini tinggal suaranya Bangkalan saja. dulu kayak penelitian ikan mimi itu loh, Bu. Pak Naim. Siapa, Pak? Oh, penelitian ikan mimi. Ika Arnas. Oh, adik Ika. Oh, Ika Arnas bukan. itu bukan Ika Arnas. Siapa? Anak meneh. Siapa ya? Sambil lali. Itu kakaknya Bukan. Penelitiannya ikan mimi. Bukan Pak Naim. Ada
Mila, di sebelahnya ada KKE enggak? Ada. Siapa Mana kakak? KKE Mila? Ini. Mana kakaknya? Oke. Ini lagi macet ini dia. Wifi-nya lagi macet. Ampun, Ada kakaknya. Bu Eni, ayo Bu. Ya Iya, apa iya. iki? Nggih sampun. Kecil lagi. Ndang mari ndang. Kecil lagi. Nggih sampun ngoten mawon nggih. Kasih kakaknya Mila silakan di grup aja. Nggih, terima kasih Bu Riam sudah diingatkan. Betul. Saya sudah pas jamnya 12. Oh, iya. Silakan ke tengah biar layarnya kelihatan. Ya. Ini kan Bapak Ibunya semua ini. Ini Pak Naim. Jangan-jangan bimbingannya Pak Naim. Ya sampun ngoten, terima kasih kepada semuanya. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.